Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kajian kurikulum akan mempresentasikan hasil observasi kami ke SMK Negeri 25 Jakarta. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Ayu Indria dengan NIM 170962404 bersama rekan-rekan saya. Saya Gita Febrianti dengan NIM 1709624005. Dan saya Hasbila Muhammad dengan NIM 17096244031. Dan saya Eka Widianti dengan NIM 17096240414. Baik, the next slide. Baik, selanjutnya apa sih itu kajian kurikulum? Kajian kurikulum itu merupakan proses analisis yang mendalam terhadap konsep, landasan, dan praktik kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada profil sekolah dari SMK yang kita observasi. SMK Negeri 25 Jakarta merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan berfokus pada pengembangan kompetensi vokasi peserta didik. Sekolah ini dipimpin oleh Puji Astuti MPD, yaitu sebagai kepala sekolah dengan struktur organisasi yang mencakup bidang kurikulum, kesiswaan, hubungan industri, sarana prasarana, serta program keahlian. Kompetensi keahlian yang tersedia di SMK Negeri 25 Jakarta ini adalah akuntansi, manajemen perkantoran, bisnis digital, dan desain komunikasi visual. Nah, secara historis, sekolah ini berdiri pada tahun 1970 dengan nama Semea XX1. Kemudian, mengalami beberapa perubahan nama menjadi Semea X1X, SMK Negeri 21 Jakarta, hingga sekarang itu resmi jadi namanya SMK Negeri 25 Jakarta pada tahun 2003. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu yaitu hasil dari analisis observasi terhadap siswa. Kami membagikan kuesioner kepada siswa-siswa di SMKN 25 Jakarta. Boleh di next. Nah, ini hasil dari siswa-siswi SMKN 25 Jakarta yang telah mengisi kuesioner. Nah, pertanyaan pertama yaitu ada pertanyaan kurikulum atau materi pelajaran yang diberikan relevan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Nah, yang menjawab sangat setuju ada 32,8%, terus ada 59% setuju, netral 6,6%, tidak setuju ada 1,4%. Nah, dari hasil analisis, sebagian besar siswa 91,8% percaya bahwa kurikulum relevan dan hanya 6,6% yang bersikap netral. Ini adalah indikasi positif bahwa sekolah SMKN 25 Jakarta berhasil menjaga keselarasan materi dengan tuntutan industri. Nah, pertanyaan kedua ada materi pelajaran disampaikan secara bertahap, mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Nah, yang sangat setuju tuh ada jawab 39,3%, yang setuju ada 54,1%, yang netral ada 6,2%, dan tidak setuju ada 0,4%. Nah, hasil analisisnya yaitu hampir semua siswa 93,4% setuju atau sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa struktur dan alur penyampaian materi atau pedagogik oleh guru dinilai sangat baik dan logis sehingga mudah diikuti siswa. Nah, selanjutnya tuh pertanyaan ketiga, apa yang saya pelajari di sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja saat ini? Nah, hasil analisis mayoritas 83,6% merasa apa yang dipelajari sesuai. Namun, persentase netral cukup tinggi yaitu 14,8%. Hal ini mengindikasikan adanya keraguan signifikan di kalangan siswa tentang seberapa update-nya pelajaran mereka dengan perkembangan dunia kerja terkini. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu sistem penilaian yang digunakan guru terasa adil dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, hasil analisis
Sebagian besar 73,8% setuju, tapi tingkat netral sangat tinggi yaitu 26,2%. Ini adalah area kritis. Nah, seperempat siswa tidak yakin apakah sistem penilaian itu adil atau sesuai. Sekolah perlu mengkomunikasikan kriteria penilaian secara lebih transparan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu guru menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami oleh saya. Nah, hasil analisisnya itu total 72,1% setuju, namun seperti pada poin penilaian persentase netral cukup tinggi yaitu 27,9%. Hampir sepertiga siswa tidak sepenuhnya yakin bahwa semua guru menjelaskan materi dengan cara yang optimal untuk pemahaman mereka. Pertanyaan selanjutnya itu guru memberikan contoh atau situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga saya lebih mudah mengerti materi. Nah, hasil jawaban itu ada 80,3% setuju bahwa guru menggunakan konteks nyata, namun 19,7% bersikap netral. Ini menunjukkan bahwa penggunaan contoh kontekstual sudah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih relevan dan merata di semua mata pelajaran. Pertanyaan selanjutnya, jika banyak siswa yang belum paham, guru bersedia mengulang atau menjelaskan dengan cara lain sampai jelas. Hasil dari jawaban seluruh siswa SMKN 25 yaitu 85,3% setuju atau sangat setuju. Ini menunjukkan dedikasi dan fleksibilitas guru dalam memastikan semua siswa mencapai pemahamannya. Hal ini adalah keunggulan utama dalam praktik pengajaran di SMKN 25 Jakarta. Nah, pertanyaan selanjutnya, pelajaran yang saya terima membantu saya mempersiapkan diri untuk bekerja setelah lulus sekolah. Nah, hasilnya itu total 90,2% setuju atau sangat setuju. Nah, ini tuh sangat positif. Persentase netralnya ada di angka 9,8% adalah yang terendah di kategori keraguan, mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada prospek kerja mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau masukan saat proses pembelajaran. Hasil analisisnya itu ada 88,6% setuju atau sangat setuju. Nah, lingkungan kelas dinilai inklusif dan mendorong partisipasi aktif siswa. Pertanyaan selanjutnya ada guru menggunakan teknologi sebagai aplikasi atau software yang berhubungan dengan jurusan dalam proses pembelajaran. Hasil analisis itu ada 83,6% setuju, namun 16,4% bersikap netral. Meskipun penggunaan teknologi sudah baik, sekolah perlu memastikan bahwa semua guru dan jurusan mengintegrasikan teknologi yang relevan secara konsisten. Nah, pertanyaan selanjutnya ada, sekolah menyediakan fasilitas yang mendukung proses belajar seperti lab atau ruang praktik. Nah, angka persetujuan yang luar biasa tinggi itu ada 96,7%. Ini menegaskan bahwa fasilitas fisik di sekolah seperti lab, ruang praktik dinilai sangat memadai oleh siswa. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan, saya mendapatkan waktu dan kesempatan yang cukup untuk praktik langsung, terutama pada pembelajaran produktif. Nah, hasil analisisnya itu yaitu jika kita mengacu pada diagram yang terlihat saat ini, maka mayoritas siswanya itu 90,2% setuju atau sangat setuju. Nah, merasa mereka tuh mendapatkan waktu yang cukup untuk praktik langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah berhasil menyediakan kesempatan praktik yang memadai. Sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan, lingkungan sekolah mendukung saya untuk belajar dengan nyaman dan semangat. Nah, hasil analisis yaitu ada 83,6% setuju, namun 16,4% netral, menunjukkan bahwa meskipun mayoritas lingkungan positif, masih ada beberapa aspek lingkungan seperti mungkin lingkungan aspek sosial, kebersihan, atau kenyamanan kelas yang bisa ditingkatkan untuk memotivasi semua siswa. Pertanyaan selanjutnya itu jadwal pelajaran dan pembagian materi setiap harinya terasa sesuai, tidak terlalu padat, dan tidak membuat saya kewalahan. Nah, hasil analisisnya itu mayoritas 68,9% setuju, tetapi tingkat netralnya itu tinggi, yaitu 21,3%. Dan tingkat tidak setujunya
9,8% cukup tinggi. Nah, totalnya 31,1% merasa ragu dan tidak setuju dengan kepadatan jadwal atau materi. Hal ini mengidentifikasikan perlunya penyesuaian jadwal untuk mengurangi beban belajar siswa. Nah, pertanyaan terakhir yaitu ada pembelajaran di sekolah membantu saya membentuk sikap, kebiasaan, dan karakter yang baik. Nah, hasil analisisnya itu yaitu total 91,8% setuju atau sangat setuju. Ini adalah salah satu hasil terbaik menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan pembentukan soft skill di sekolah SMKN 25 Jakarta itu berjalan sangat efektif. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari seluruh analisis observasi terhadap siswa di SMKN 25 Jakarta. Secara umum, penerapan kurikulum di SMK ini menunjukkan kinerja yang kuat dan positif dari sudut pandang siswa. Nilai-nilai tertinggi diperoleh oleh aspek pendidikan karakter, yaitu 91,8% setuju atau sangat setuju, terus kualitas fasilitasnya ada 96,7% dan dedikasi guru untuk pengulangan materi ada 85,3%. Ini menunjukkan bahwa fondasi karakter dan infrastruktur sekolah sangat solid. Nah, namun terdapat 3 area kritis yang perlu segera diatasi untuk memastikan lulusan SMK ini siap bersaing di dunia kerja, yaitu seperti kekurangan waktu praktik. Hampir 9,8% siswa merasa waktu praktik langsung kurang cukup gitu. Nah, terus yang kedua ada keraguan terhadap keadilan penilaian. Lebih dari seperempat, yaitu 26,2% siswa bersikap netral terhadap keadilan dan kesesuaian sistem penilaian. Yang terakhir yaitu beban kerja dan jadwal. Sekitar 31,1% siswa merasa jadwal pelajaran terlalu padat dan kewalahan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pertama, fokus pada peningkatan jam praktik dan link and match. Segera lakukan rekonstruksi alokasi jam pelajaran produktif dengan mengurangi jam teori yang dianggap kurang esensial dan mengalihkannya sepenuhnya untuk praktik langsung. Nah, terus juga peningkatan kualitas dan transparansi nilai. Diwajibkan semua guru untuk membuat dan mensosialisasikan kontrak belajar yang mencakup kriteria dan bobot penilaian yang jelas di pertemuan pertama. Nah, yang terakhir juga ada optimalisasi manajemen beban belajar. Bentuklah tim kecil seperti guru, wakil kepala sekolah kurikulum, dan perwakilan siswa untuk meninjau ulang kepadatan jadwal harian dan pertimbangan model blok untuk mengurangi switching cost kognitif siswa. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil wawancara kita dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMKN 25 Jakarta. Boleh di next. Nah, di pertanyaan pertama, kita membahas mengenai landasan filosofis dalam penerjemahan visi menuju tujuan pembelajaran dan kompetensi. Nah, ini visi sekolah itu mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Nah, visi konkret SMK ini tuh mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, profesional, dan berwawasan lingkungan. Lalu juga visi ketujuan pembelajaran itu fokus pada tiga pilar utama. Yang pertama itu penekanan pada hard skill dan wawasan lingkungan. Ini tuh fokus pada penguasaan kompetensi teknis yang sesuai dengan jurusan, juga menginternalisasi gaya hidup berkelanjutan. Lalu yang kedua di sini kita ada pencapaian 8 dimensi kompetensi holistik. Di sini tuh jadi kita selain kompetensi teknis, sekolah tuh nargetin ke perkembangan dimensi-dimensi yang lainnya juga. Lalu yang ketiga itu kita ada kesiapan multi jalur. Di sini tuh lulusan dipersiapkan untuk 3 pilihan, yaitu langsung kerja, melanjutkan kuliah, ataupun berwirausaha. Nah, lalu di sini tuh perumusan kompetensinya tuh sekolah mengacu pada SKKNI, KKNI, dan standar industri atau IDUKA melalui proses sinkronasi dan validasi kurikulum. Lalu pertanyaan nomor 2, di sini kita membahas aspek psikologis dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Nah, di sini tuh pendekatan pembelajaran yang didasarkannya tuh ada di landasan
psikopedagogis. Di sini tuh menggabungkan teori psikologi pengembangan dan pedagogi untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswanya. Lalu pendekatan pembelajarannya itu kita menggunakan di SMK 25 itu menggunakan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, di sini tuh ciri-cirinya tuh kita berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Lalu juga kita mengintegrasikan oleh pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Lalu juga kita ada proses berjenjang dari memahami, mengaplikasi, hingga merefleksinya. Lalu untuk strategi implementasinya itu ada yang pertama di sini asesmen awal pembelajaran, lalu pembelajaran berdiferensiasi, lalu ada project based learning atau PJBL dan problem based learning atau PBL, lalu ada praktik di bengkel atau laboratorium, lalu ada pembelajaran kolaboratif yaitu lintas mapel dan dengan industri, lalu ada pendampingan konseling untuk motivasi, dan terakhir ada penerapan asesmen as for and of learning. Boleh di next? Nah, di pertanyaan ketiga ini mengenai pengaruh lingkungan sosial budaya dan teknologi. Nah, pengaruh sosial budaya di sini kurikulumnya tuh dirancang untuk mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi sekolah berfungsi sebagai agen pelestarian budaya dengan mengintegrasikan tema-tema budaya lokal yang relevan ke dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak tercabut dari akar sosialnya gitu. Lalu untuk teknologinya di sini perkembangan teknologi di respons dengan mengintegrasikan materi seperti coding dan kecerdasan artifisial atau AI ke dalam kurikulumnya. Jadi tujuannya itu menggeser para siswa dari sekadar penggunaan teknologi menjadi pencipta teknologi, sekaligus mengasah kemampuan berpikir logis, kreativitas, dan juga sebagai pemecah masalah. Nah, selanjutnya di pertanyaan keempat ini membahas mengenai desain kurikulum untuk mata pelajaran produktif. Nah, di sini yang pertama ada prosedur penyusunan. Ini tuh dimulai dari analisis kebutuhan kompetensi industri atau AKKI, lalu turun ke penyusunan pencapaian pembelajaran atau CP, lalu juga alur tujuan pembelajaran atau ATP, hingga modul ajar dan RPP. Lalu, sekuen bahan ajarnya itu materinya disusun secara berjenjang dari tingkat dasar, menengah, lanjutan, proyek, sampai praktik kerja lapangan atau yang biasanya disebut PKL. Nah, lalu terakhir itu strategi pembelajarannya. Ini kita dominan menggunakan pendekatan PJBL, PBL, sama teaching factory, simulasi, dan praktik intensif untuk memastikan pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini masih berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, bahwa di SMK Negeri 8 di SMK Negeri 25 Jakarta itu pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan serta monitoring internal sebagai bagian dari pengelolaan kurikulum. Nah, evaluasi formatif itu dilaksanakan melalui observasi pembelajaran, jurnal belajar, rubrik praktik, kuis, serta pemberian umpan balik guru untuk membantu memantau perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi sumatif dilakukan melalui ujian akhir semester, ujian kompetensi keahlian, serta sertifikasi kompetensi dari dunia industri maupun lembaga resmi seperti BNSP. Karena ini kan SMK, jadi ada sertifikasi kompetensi. Nah, ini sebagai tolak ukur pencapaian standar kompetensi peserta didik sendiri. Nah, selain itu, sekolah juga melakukan monitoring internal melalui rapat evaluasi kurikulum setiap semester yang melibatkan Dewan Guru dan dunia usaha atau dunia industri atau IDUKA guna menilai kesesuaian implementasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, hasil evaluasi dan monitoring tersebut itu ditindaklanjuti melalui revisi modul ajar, peningkatan fasilitas praktik, pelaksanaan pelatihan guru, serta penyesuaian strategi dan metode pembelajaran. Nah, boleh di next, Hasbi. Dalam penyusunan kurikulum Satuan Pendidikan SMK Negeri 25 Jakarta ini menerapkan prinsip berpusat pada murid, yaitu sekolah memperhatikan keragaman potensi, kebutuhan, dan tahap perkembangan belajar peserta didik.
Profil pelajar Pancasila juga dijadikan sebagai rujukan utama dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 25 Jakarta ini, sehingga pembelajaran gak hanya berorientasi pada kompetensi akademik dan keterampilan saja, tapi juga pada pembentukan karakter siswa. Nah, kurikulum di SMK 25 Jakarta ini dikembangkan secara kontekstual dengan menyesuaikan karakteristik satuan pendidikan, kondisi sosial budaya lingkungan sekolah, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini yang menjadi ciri khas pendidikan SMK yang menekankan keterkaitan antara pembelajaran di sekolah dengan realitas dunia kerja. Terus selanjutnya, prinsip esensial diterapkan dengan memilih materi inti yang benar-benar nih dibutuhkan oleh peserta didik, disusun dengan bahasa yang lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Selanjutnya, prinsip akuntabel. Kayaknya boleh di next, Hasbi. Prinsip akuntabel diterapkan melalui penyusunan kurikulum yang berbasis data aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perkembangan kurikulum juga dilakukan secara partisipatif dan melibatkan komunitas sekolah, orang tua, organisasi terkait, serta dunia usaha dan dunia industri di bawah koordinasi Dinas Pendidikan. Nah, nilai dan kebiasaan lingkungan di sekitar sekolah juga diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Integrasi ini meliputi yaitu penguatan kearifan lokal dan budaya masyarakat melalui pembelajaran berbasis proyek. Sekolah juga kata Ibu Wakil Kepala Sekolah mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Terus selanjutnya nilai sosial dan budaya juga diperkuat melalui kegiatan sosial seperti pentas seni dan budaya, terus ekstrakurikuler kesenian dan budaya daerah. Dan secara keseluruhan, kurikulum di SMK Negeri 25 Jakarta itu dirancang tidak hanya untuk menghasilkan lulusan yang terampil, tapi juga berkarakter dan memiliki identitas budaya yang kuat. Seperti itu. Boleh di next, Saswi? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan 8, itu ada kaitannya dengan bagaimana sekolah memastikan mudah dipahami oleh siswa. Nah, jika kita melihat jawaban dari Wakil Kepala Sekolah, kita dapat menghubungkannya dengan materi desain kurikulum, khususnya prinsip sequencing atau penyusunan materi secara berurutan. Di sini, Ibu Wakil Kepala Sekolah menyebutkan bahwa sekolah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dari kompetensi dasar hingga tingkat lanjutan. Nah, dalam teori desain kurikulum, susunan seperti ini merupakan bagian dari prinsip kontinuitas, keterpaduan, dan kesinambungan agar siswa tidak mengalami lompatan konsep. Yang artinya, yang dilakukan sekolah itu sudah sesuai dan dengan konsep bahwa kurikulum itu harus disusun mulai dari kompetensi dasar sebelum menuju materi yang lebih kompleks, membangun pemahaman. Kemudian, Ibu Wakil Kepala Sekolah juga menjelaskannya validasi dan sinkronisasi bersama MGMP, produktif, dan mitra industri yang dapat kita hubungkan dengan teori tentang relevance dalam desain kurikulum. Materi pembelajaran juga harus relevan dengan kebutuhan nyata, dan salah satunya adalah dengan melibatkan internal dalam proses verifikasi konten. Nah, di dalam materi kurikulum, MGMP berfungsi sebagai yang menjaga konsistensi antara guru, sedangkan industri membantu memastikan bahwa materi sesuai dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja. Dan hal ini juga sejalan dengan konsep aktual kurikulum yang menekankan bahwa dokumen kurikulum harus benar-benar mempresentasikan kebutuhan profesional di lapangan. Nah, dari jawaban terkait refleksi siswa, umpan balik, remedial, dan tutor sebaya, kita bisa menghubungkannya dengan konsep evaluasi formatif dalam desain kurikulum. Di dalam teori kurikulum yang baik harus fleksibel dan terhadap kemampuan siswa, sehingga evaluasi itu berjalan
sesuai berkelanjutan untuk diperlukan memperbaiki pembelajaran. Dan umpan balik siswa juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi apakah urutan materi itu sudah mudah dipahami dan program remedial merupakan bentuk diferensiasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kurikulum itu tidak hanya disusun di awal, tetapi tetap harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kesembilan itu ada kaitannya dengan langkah-langkah yang dilakukan saat melakukan perubahan kurikulum. Nah, dari jawaban yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, kita dapat menghubungkannya dengan model evaluasi kurikulum seperti CIPP, terutama tahap konteks dan input. Langkah pertama berupa analisis kebutuhan industri dan perkembangan teknologi mencerminkan pentingnya memahami konteks sebelum merancang dan mengubah kurikulum. Teori kurikulum juga dijelaskan bahwa analisis kebutuhan itu diperlukan agar perubahan yang dilakukan tidak sekadar mengikuti tren, tetapi benar-benar didasari kebutuhan real pada dunia kerja. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa sekolah itu menjalankan prinsip dasar perencanaan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder. Kemudian selanjutnya ada juga berupa rapat tim pengembang kurikulum, workshop, dan penyusunan dokumen kurikulum dapat dihubungkan dengan materi tentang kurikulum development process. Di dalam teori dijelaskan bahwa perubahan kurikulum harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pengembangan dokumen, hingga implementasi. Nah, di sini workshop guru adalah bagian penting dari capacity building agar perubahan tidak hanya terjadi pada dokumen, tetapi juga pada kompetensi mengajar. Dengan mengikuti tahapan struktural ini, sekolah telah menerapkan prinsip bahwa kurikulum itu tidak mungkin berjalan efektif tanpa persiapan dan kesiapan guru sebagai pelaksana utama. Kemudian bagian terakhir berupa uji coba, evaluasi, dan evaluasi, revisi, dan implementasi penuh. Di sini sangat relevan dengan teori formative evaluation dan pilot testing. Nah, dalam kurikulum. Dari jawaban wakil kepala sekolah tersebut, dapat kita hubungkan bahwa sekolah itu tidak langsung menerapkan kurikulum baru secara penuh, tetapi juga melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, hal ini sesuai dengan konsep bahwa kurikulum adalah dokumen hidup atau living dokumen yang harus diuji keefektifannya sebelum disebarluaskan. Dan siklus evaluasi sampai dengan revisi juga sesuai dengan prinsip bahwa kurikulum itu harus dapat diperbaiki secara berkelanjutan berdasarkan data di lapangan. Kemudian pertanyaan yang 10 ada kaitannya dengan apakah hasil evaluasi kurikulum itu membuat sekolah mengubah cara mengajar atau mengubah isi materinya juga. Nah, jika kita melihat jawabannya, bahwa hasil evaluasi kurikulum membuat sekolah mengubah pendekatan pelajarannya dari penerangan biasa menjadi ke PJBL atau deep learning. Dan dari jawaban tersebut, kita juga bisa menghubungkannya dengan materi evaluasi kurikulum yang menekankan peran evaluasi sebagai dasar perbaikan mode mengajar. Nah, di sini evaluasi pada dasarnya mengecek apakah metode yang digunakan itu efektif atau tidak dalam mencapai kompetensi. Kemudian, jika hasil evaluasi menunjukkan rendahnya keterlibatan atau kemampuan berpikir kritis siswa, maka perubahan pendekatan merupakan langkah yang sesuai dengan pembelajaran konstruktivistik. Nah, contoh lain seperti kelas industri atau teaching factory, penambahan jam praktik, dan guru tamu industri dapat kita hubungkan dengan teori relevansi kurikulum dan link and match. Nah, dalam materi kajian kurikulum, jelaskan juga bahwa perubahan harus mempertimbangkan kebutuhan eh, dunia kerja agar lulusan itu memiliki kompetensi yang sesuai. Perubahan ini juga terjadi karena evaluasi itu menunjukkan adanya gap antara kompetensi lulusan dan tuntutan lapangan. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh sekolah merupakan implementasi nyata dari prinsip kurikulum berbasis kompetensi dan kemitraan industri. Eh,
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya bisa di next saja, Asbi. Ada analisis dari hasil observasi kita di SMK Negeri 25 Jakarta. Boleh di next saja. Jadi pokoknya SMK Negeri 25 Jakarta ini telah selaras dengan kajian kurikulum yang menekankan keterpaduan antara landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, serta penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Dari landasan filosofis, fokus kurikulum pada pengembangan kompetensi vokasi, kesiapan kerja, dan keterkaitan dengan kebutuhan dunia industri menunjukkan penerapan aliran realisme dan pragmatisme dalam pendidikan. Kurikulum tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan teoritis, tapi juga kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Penguatan nilai Pancasila serta prinsip Ingar Sotung Tolodo menunjukkan bahwa pengembangan karakter dan keteladanan tetap menjadi fondasi dalam implementasi kurikulum. Nah, dari landasan psikologi sendiri, Asbi ini masih di slide sebelumnya. Pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif mencerminkan penerapan teori konstruktivisme dan humanistik, penerapan PJBL atau Project Based Learning, terus program Based Learning dan pembelajaran berdiferensiasi serta asesmen as learning sejalan dengan pemikiran Piaget yang menekankan konstruksi pengetahuan, terus Vygotsky yang menekankan interaksi sosial, dan Dewey yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Serta dukung layanan konseling itu menunjukkan bahwa sekolah memperhatikan kebutuhan psikologis peserta didik sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, boleh di next Hasbi. Dan dari aspek sosial budaya dan perkembangan iptek, integrasi budaya lokal dengan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta penguatan kegiatan seni dan budaya menunjukkan bahwa kurikulum SMK 25 Jakarta ini responsif terhadap nilai-nilai masyarakat. Adaptasi pembelajaran berbasis teknologi seperti coding, Internet of Things, dan automasi industri menunjukkan penerapan prinsip link and match antara pendidikan dan dunia kerja sehingga lulusan itu punya kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, dari sisi desain kurikulumnya sendiri, penyusunan materi secara berjenjang serta validasi modul ajar bersama MGMP dan dunia industri mencerminkan penerapan model pengembangan kurikulum Tyler dan Taba. Nah, kurikulum SMK 25 Jakarta juga disusun secara sistematis, berbasis tujuan dan didukung oleh data hasil evaluasi sehingga implementasinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis. Namun demikian, hasil survei siswa masih menunjukkan bahwa adanya beberapa area yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian persepsi netral terhadap keadilan penilaian, keterbatasan waktu praktik, serta kepadatan beban materi menunjukkan bahwa implementasi kurikulum itu masih memerlukan penyesuaian. Nah, hal ini menegaskan bahwa kurikulum itu harus terus dievaluasi dan direvisi agar tetap adaptif sebagai living dokumen yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan tuntutan dunia kerja yang terus-menerus berubah. Oke, boleh di next, Hasbi. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil observasi, kuesioner siswa dan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum di SMK Negeri 25 Jakarta prinsip landasan kurikulum, baik dari aspek filosofis, psikologis, maupun sosial budaya. Sekolah mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter, keterampilan vokasi, serta perkembangan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya.
Nah, sarannya untuk sekolah yang pertama, sekolah disarankan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi waktu praktik pada mata pelajaran produktif. Yang kedua, diperlukan peningkatan transparansi dan konsistensi dalam sistem penilaian guru. Sekolah dapat mewajibkan setiap guru untuk menyampaikan kontrak belajar yang berisi kriteria penilaian, bobot tugas, serta standar ketuntasan di awal semester. Dan yang ketiga, untuk mengatasi beban jadwal yang dianggap padat oleh sebagian siswa, sekolah dapat mengevaluasi kembali manajemen jadwal pelajaran. Next. Nah, berikut adalah dokumen observasi kita. Ini dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 25 Jakarta. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 6 kajian kurikulum. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan apabila ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.